teh sempat mengalami trauma ya akibat sering dipukul oleh suami, bahkan sempat datang ke tempat-tempat penyuluhan trauma itu. Saya sempat masuk ke trauma center. Berapa lama? 2 minggu. Oke. Dan saran Yang itu karena saya posisinya ditonjok ke sini, dicekek sampai keluar busa. Ya Allah. Jadi saya dibawa ke sana. 2 minggu di sana. Kemudian saran dari tim trauma center apa itu? Saya diberi penyuluhan, sholat, ngaji, diajarin masak segala macam, hiburan, olahraga. Tapi saya lebih kuat lagi karena saya punya anak. Itu kekuatan saya, anak saya. Ibu Dwi nggak ada niat lapor polisi saat itu? Udah pernah lapor. Udah pernah lapor. Terus gimana kelanjutannya? Kakak saya bilang, kasihan anak-anak masih kecil, cabut. Saya cabut, tapi begitu lagi. Ya Allah. Dilema kan? Ya, ketika kita mencoba menyentuh hatinya tidak mempan, memang sepertinya harus dengan cara hukum biar dia ada efek jerah. Tapi ibu ini nggak mau melakukan itu, Pak Ustadz. Begini, Mas Farid, ada 2 kemungkinan memang. Satu itu tadi dilemanya, karena bagaimanapun ini ayah. Dan ayah itu di depan anak-anaknya sebagai idola. Kalau sampai terkena kasus hukum, ini juga mungkin bisa menciderai perasaan anak-anak, meskipun anak-anak tahu bahwa ini juga akibat ulah dari bapaknya. Yang kedua, bisa menimbulkan efek yang justru sebaliknya, Mas Farid. Bukan dia sadar, tapi malah dia dendam. Gitu. Oh, lu udah sampai tega melakukan ini. Kira-kira yang seperti orang kalau mabuk kan tidak pernah melakukan muhasabah, Mas Farid. Karena orang lupa diri itu kan tidak pernah melakukan introspeksi, melihat ke dalam dirinya, apa yang sebetulnya saya lakukan, ini kan enggak. Justru yang dikhawatirkan dengan penegakan seperti itu justru membuat dendam sama itu. Wah, pakai istri sudah tega ya lu menjarahin gue, kira-kira kan seperti itu. Bisa jadi malah begitu, sehingga akan timbul backfire yang lebih besar. Maka ini memang serba dilema, Bu Dwi. Terus terang saya merasa prihatin dan ikut sedih mendengar cerita Bu Dwi ini. Orang berumah tangga itu kan ya seperti ditujukan dalam Al-Quran itu kan untuk membangun sakinah, mawaddah, warahmah, litaskunu ilaiha, supaya ada ketentraman. Laki-laki itu pada perempuan dan perempuan pada laki-laki. Tapi ternyata yang dialami Bu Dwi ini kan justru sangat-sangat menyedihkan. Dan Bu Dwi, insya Allah kalau Bu Dwi menerima ini dengan segala ketabahan dan kesabaran, ini akan menjadi amal soleh. Dwi akan menjadi tabungan untuk di akhirat lagi, Bu Dwi ya. Meskipun tetap kita akan berupaya menyadarkan suami. Ini kan suami ceritanya lagi lupa diri nih, Mas Farid. Lagi lupa diri sehingga hanyut dalam gejolak nafsu, hanyut dalam emosi-emosi yang kenikmatan syahwat duniawi yang seperti itu. Jadi ibu sedang diuji oleh Allah. Dan subhanallah, yang menjadi alat uji terhadap keimanan, terhadap kesabaran ibu ini adalah orang terdekat ibu, yaitu suami. Ibu pernah dengar cerita dari Aisyah, istri Fir'aun, Ibu? Jadi Aisyah ini adalah istri Fir'aun. Fir'aun ibu tahu sendiri ceritanya, orang yang dolim, orang yang sombong, angkuh, lupa diri. Dan Aisyah ini adalah seorang muslimah yang beriman. Suatu saat di Quran disebutkan Aisyah hanya berdoa, ya Allah, bangunkan saya rumah di surga yang selalu dekat denganmu ya Allah, dan selamatkan kami dari kedaliman Fir'aun, dari kejahatan Fir'aun dan orang-orang lain yang berbuat dolim. Nah, ini di Quran disebutkan seperti itu. Dan subhanallah, ibu mungkin dalam sejarah ini sedang mengalami fase seperti yang dialami oleh Aisyah. Maka ibu kuatkan batin untuk menerima semuanya ini. Tidak hanya demi anak, tapi ibu yakin bahwa Allah sedang menguji ibu dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh suami. Maka ibu sudah melakukan berbagai macam upaya lahiriah ya Mas Farid ya.
Yang pengen saya tahu respon keluarga bagaimana. Nah, tadi kan- itu apakah sudah ada upaya untuk melakukan mendamaikan, menasehati atau gimana terhadap suami? Sudah sering, keluarga sudah pada kumpul semua, udah pada nasihatin. Tapi kayaknya dia memang sudah nggak ingat sama kita gitu loh. Sudah tidak ingat sama kita. Dan saya itu bertahan rumah tangga digituin itu sampai 7 tahun, Pak. 7 tahun dengan kondisi kayak begitu gitu. Itu 7 tahun. Setelah itu saya sudah nggak kuat lagi. Saya bilang sama anak-anak saya mau pisah. Dan anak-anak setuju. Anak-anak setuju. Anak ibu ada berapa, Mama? Anak saya ada 2. Ada 2. Oke, pada saat anak-anak setuju, ibu melakukan langkah apa? Saya pisah. Saya serahkan dia sama itu perempuan. Kalau memang lu lebih bahagia sama dia, silakan. Tinggalin gua sama anak-anak. Dan dia memang pergi. Iya. Terus statusnya sekarang bagaimana itu? Secara formal maupun Saya sudah pisah, Pak. Tapi sudah cerai atau gimana? Ya, sudah cerai. sah di KUA cerainya? Iya, saya yang ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Sudah cerai ya. Oke, artinya selama 7 tahun disakiti seperti itu sudah masuk unsur syarat untuk talak hulu, Pak Ustadz. Iya betul, Ya. syarat rukun sudah terpenuhi, tidak hanya nafkah lahir batin yang tidak diberikan, tapi juga tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan yang mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang ayah atau seorang suami. Jadi sekarang sudah berpisah secara formal maupun secara syar'i ya, ibu-ibu ya. Ibu sudah hidup dengan anak-anak, sudah hidup sendiri. Saya gitu ya. sudah berkeluarga lagi, Pak. Sudah Alhamdulillah. berkeluarga lagi. Iya, alhamdulillah. Kemudian setelah pisah, ayahnya masih nyari anaknya kah? Atau masih tanggung jawab gitu menafkahi? Tidak sama sekali. Enggak sama Sampai sekali. sekarang pun nggak pernah dia nyari. Di mana anak saya, di mana ya jangan saya lah anaknya, darah dagingnya, nggak pernah. Lalu kemudian anak-anaknya gimana responnya sama ayahnya sekarang? Iya, anak-anak jadi biar gimana saya sudah nasihatin, biar gimana itu ayah kamu, sampai mati pun itu ayah kamu. Saya nggak pernah ngajarin dia benci, tapi mereka kan lebih ngerti sendiri, Mas. Lama-lama dia kesal sendiri. Mereka kesel, mereka Iya. benci sama ayah. Iya, Oke. terutama yang besar agak paling besar. marah karena pernah dikemplang pakai balok. Iya. Nah, tadi ibu saya lihat ibu datang ke sini sama laki-laki agak besar itu anak ibu. Itu yang anak pertama. saya. Kalau misalnya saya undang ke sini boleh? Boleh, Boleh ya? boleh. Ya kita coba tanya anaknya Pak Ustadz. Iya, Karena kalau bagaimanapun seburuk-buruknya orang tua, anak kan memang tidak diperbolehkan untuk Iya, sebegitu besar yang membenci. betul. Boleh saya izin saya panggil boleh ya Bu? Boleh. Ya? Oke. Boleh. Ya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Jagoan saya. Danang. Dana. Oke. Dana, mohon maaf bukannya mau membangkitkan lagi apa yang Dana lihat dulu dari kecil, tapi memang ayahnya Dana sering melakukan kekerasan sama Dana dan juga ibu. Iya, benar. Serta adik juga gitu juga. Iya benar, itu dulu waktu masih sama ibu. Sama ibu. Dwi, Dwi, kopi gua mana Dwi? Dwi, Iya mas, sabar ya Allah. lama banget sih. Astagfirullahaladzim mas. Maaf, tadi tuh aku juga ada kerjaan di dapur. Oh iya mas, aku minta uang dong buat kebutuhan di dapur udah pada habis. Ah, ngutang aja, gak ada duit. Mas, kamu suruh aku ngutang. Utang yang kemarin aja belum kita bayar, mas mau ngutang lagi. Malu aku mas. Ya udah gak usah masak, kamu gak usah ribet. Kamu kok keterlaluan banget sih mas. Buat anak sama istri nggak ada dikasih. Tapi kalau buat cewek itu, kamu selalu ada mas. Hah? Astagfirullahaladzim mas. Brengsek! Hah? Lo nyindir gua, ha? Aduh, berani lu ya? Hah? Mas, sakit. Tapi kenapa sih kamu tuh selalu belain dia mas? Gak usah, itu urusan gua, ha? Lu gak usah lu Astagfirullah, campur. Pak. Kasihan, Pak. Lu diam. Gak usah ikut campur. Kenapa sih Bapak selalu marah-marahin Ibu?
Lu sama ibu lu sama aja. Astagfirullahaladzim, Mas. Sabar Bu. Dengan sering melihat itu yang bikin Dana marah sama ayah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak mau memaafkan? Nggak mau memaafkan. Pak Ustadz, mungkin kita berdua ngerti efek trauma apa yang dialami oleh anaknya nih Pak Ustadz. Cuma Kalau boleh mungkin tahu, bisa ya. disampaikan ke Dana. Mas Danang, Mas Danang, kejadian itu waktu Mas Danang umur berapa tahun? Itu saya waktu SMP, Pak. SMP ya, SMP, berarti sudah Ustaz. bisa merekam dengan Iya. jelas peristiwa itu ya. Iya. Dan sejak itu, sejak perceraian ibu dengan bapak, tidak pernah ketemu lagi atau komunikasi dengan bapak? Atau... Udah untuk komunikasi enggak enggak sama sekali. Kalau untuk Sudah berapa tahun tidak komunikasi? sudah Hampir 10 tahun. hampir Lebih lah. ya 10 tahun lah kurang lebih lebih. ya. Jadi sekarang juga nggak tahu bapaknya di mana atau ke... Kalau untuk tahu sih tahu karena bapak supir Angkot. angkot. Betul, Jadi ya. paling Kelihat. sekelihat aja. Cuman Oh. untuk komunikasi nggak sama sekali. Tadi ibu cerita katanya yang terus membekas rasa benci itu gara-gara Dana katanya dipukul pakai balok kepalanya ya. Itu kenapa? Gara-gara apa kok sampai bapak sampai mukul berani seperti itu? Karena saya mencoba melindungi ibu dari bapak, dari ayah nih, karena ayah coba mukul ibu, makanya saya lindungin, jadi saya yang jadi kena. Jadi kan ya Allah. Ini Ya Allah, Mas Danang, saya ikut prihatin dan bisa merasakan bagaimana sakitnya dan sedihnya perasaan Mas Danang ya. Melihat ibu yang dicintai diperlakukan seperti itu oleh orang yang sebetulnya layak untuk memberikan perlindungan dan berkewajiban memberikan perlindungan, dan itu adalah ayah sendiri. Saya bisa merasakan bagaimana dilemanya perasaan Mas Danang, Mas Farid. Tapi begini Mas Danang ya, jadi bagaimanapun perjalanan hidup manusia itu kan ada masa-masa hilang, ya. ada masa-masa lupa diri, gitu ya. Di dalam Islam, memang apapun selagi orang tua itu tidak memerintahkan untuk berbuat musyrik, maka seorang anak tetap berkewajiban untuk menggaulinya dengan baik. Tapi saya bisa merasakan sakit hatinya Mas Danang untuk ini, ya. Maka supaya nanti dunia akhirat Mas Danang bisa menjadi anak yang soleh, ya Mas Danang ya. Maka sudah serahkan semuanya kepada Allah. Karena tanpa Mas Danang benci, tanpa Mas Danang doakan buruk pun, Allah punya perhitungan tersendiri terhadap hamba-hambanya yang melakukan kedoliman. Tapi Mas Danang jangan sampai terjerumus untuk ikut-ikutan berbuat, untuk ikut-ikutan melakukan apa yang sudah ayah lakukan. Artinya apa Mas Danang? Meskipun susah, meskipun sulit, tolong pelan-pelan maafkan ayah. Ini ada dua tujuan. Untuk tujuan kebaikan Mas Danang sendiri. Karena sebaik-baik anak adalah, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat, memberikan maaf kepada orang yang sudah berbuat dolim kepadanya. Toh kalau Mas Danang tetap benci dan tidak memaafkan, itu juga nggak bisa merubah orang tua juga. Mas Danang juga rugi juga, sudah jengkel, di akhirat nggak dapat apa-apa, gitu ya. Yang udah maafkan, meskipun Mas Danang saya yakin susah melupakan, tapi yang penting maafkan dulu. Yang kedua, siapa tahu dengan cara Mas Danang memaafkan itu tanpa sepengetahuan orang tua bisa menjadi sarana pembuka hatinya, sarana menjadi ingat diri lagi, sehingga Mas Danang di dunia tidak rugi, di akhirat juga tidak rugi. Kalau tidak memaafkan mungkin di dunia tidak rugi karena menuruti nafsunya, menuruti keinginannya, tapi di akhirat mungkin karena itu bagaimanapun posisinya orang tua yang tetap wajib dihormati. Gitu. Jangan cuma gara-gara itu sulit buat kita gitu untuk melangkah ke surga ya Pak Ustadz ya. Iya, tetap sulit. Saya memahami Mas Danang. Jadi luka hati itu memang perlu pelan-pelan untuk disembuhkan, dan cara tercepat menyembuhkan luka hati itu adalah dengan melakukan takorrub, tadzakur kepada Allah. Jadi ingat Mas Danang. Jadi tadi saya ngomong itu tadi, maafkan meskipun masih susah melupakan. Ya, yang penting Mas Danang sudah
hidup dengan ibu yang baik, dengan keluarga baru yang baik, yang bisa membawa ketentraman. Mimpi buruk masa lalu itu menjadi pelajaran, gitu. Yes. Ibu, saya juga mau pesan kepada ibu ya, supaya ibu dengan anak-anak hidup damai, hidup rukun lagi, keluarganya bahagia. Perbanyak zikir, Amin. perbanyak baca Quran, itu banyak baca itu surat. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, gitu. Itu dibaca. Itu doa supaya orang-orang terdekat kita itu senantiasa menyayangi kita, tidak berbuat dolim, tidak berbuat jahat kepada kita. Jadi Mas Dana mulai melakukan pendekatan-pendekatan spiritual itu untuk nata hati Mas Dana ya, supaya peristiwa kejadian yang pernah menimpa Mas Dana itu tidak terulang lagi, dan Mas Dana tidak ikutan mengulangi lagi dengan sikap membenci. Karena yang kita khawatirkan dampak dari keributan orang tua adalah anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang tua di luar kesadarannya dia. Iya. Karena terbersit rasa dendam gitu Pak Ustadz. Iya. Oke, Bu Dwi, mohon maaf saya nanya, mantan suaminya sudah menikah lagi? Mantan suami saya sudah. Sudah Dengan menikah perempuan itu, Perempuan itu udah punya anak. Yang saya dengar juga istrinya tuh udah meninggal kok. Udah meninggal Iya, istri? kena HIV AIDS. Hah? Insya Allah. Iya. Ya Allah. Terus kondisi suami gimana? Sama kena penyakit itu Nggak juga? ngerti deh, saya Nggak nggak pernah urusan lagi. Oke ya udah, intinya kita doakan ya apapun itu mudah-mudahan dia tidak terkena penyakit apapun ya Pak Ustadz. Iya, Ya, iya. justru itu mungkin teguran buat dia biar dia sadar untuk lebih baik lagi. Betul. Setiap peristiwa ada hikmahnya, dan hanya orang-orang bijak yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu sepahit apapun. Mas Dana, Ibu, Iya. masa lalu jadi pelajaran yang baik. Sekarang Ibu harus bertahan hidup dan melanjutkan hidup dengan kondisi yang Ibu terima, kondisi yang Ibu hadapi saat ini. Mudah-mudahan bahagia. Iya Pak. Ya, amin. Amin Mas Pak. Danang masih ada rasa dendam sama ayah? Masih. Masih, tapi saya berharap sama Pak Ustadz, Iya. berharap coba Pelan-pelan kikis itu coba pelan-pelan ya. dikikis ya Mas Danang ya. Walaupun karena- itu orang tua. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu Dwi dan juga Dana. Seperti tadi Pak Ustadz bilang, seburuk-buruknya orang tua, kita sebagai anak wajib tetap untuk menghormatinya, mencoba untuk memaafkannya. Siapa tahu dengan itu justru malah merubah orang tua sifatnya menjadi lebih Dan baik membuat lagi. kehidupan Mas Dana menjadi lebih baik. Amin. Karena tidak terbebani benci dan tidak terbebani dendam. Terima kasih Pak Ustadz. Bu Dwi, Mas Dana, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah jika memiliki kasus yang sama agar tidak terulang kembali. Iya.